tidak mudah. Benar atau benar? Benar. Saya pernah mengadakan penelitian kecil-kecilan. Semoga nanti tidak tersinggung, karena pastoral saya fokuskan selain di Paroki Boyolali, saya fokus untuk promosi panggilan Keuskupan Agung Semarang. Saya bertanggung jawab di situ. Lalu yang kedua, saya ngurusi jomblo Katolik itu. Nanti mungkin akhir tahun atau awal tahun 2026 saya akan ke Atambua. Saya diundang ke sana untuk buka komunitas jomblo Katolik di sana. Sebetulnya kalau mau tiap minggu saya bisa pergi, tapi karena sekarang itu nggak tahu umur saya masih panjang atau tidak. Sering sakit-sakitan saya. Sakit karena kurang tulang, jadi harusnya kurang terus. Saya pernah mengadakan penelitian. Dari hasil penelitian, walaupun itu tidak ilmiah, 1 dari 3 orang pria, 1 dari 3 orang pria itu cenderung tidak setia. Kira-kira bagaimana menurut para kaum hawa? Tapi itu penelitian saya itu untuk yang jomblo Katolik saya. Itu katanya 1 dari 3 orang pria itu cenderung tidak setia. Tapi banyak yang setia, maksudnya setiap lingkungan ada. Itu lingkungan dan orang lain itu ikut mempengaruhi perkembangan perilaku. Melatih dalam hal kecil itu juga tidak mudah. Maka saya sering membuat komunitas-komunitas. Dulu karena hanya keprihatinan yang masuk seminari kok sedikit, tapi yang belum menikah kok banyak. Lalu saya kembangkan komunitas jomblo Katolik itu. Saya membayangkan segini banyak untuk pasangan dan anak loro kok piro sesuk 5-10 tahun ke depan sinang seminari akeh. Dulu cita-cita saya hanya gitu. Tapi setelah saya kembali ke Pulau Jawa, lalu lihat banyak yang lompat pagar karena perkawinan, itu semakin saya kuatkan. Saya pilih pastoral ini, yang tidak banyak romo memilih pastoral itu. Awalnya saya mengatakan pada Bapak Uskup, saya mau membentuk ini, saya mau mendampingi komunitas jomblo Katolik ini. Bapak Uskup mengatakan, nggak bahaya toh gitu. Lalu saya mengatakan, bahaya itu maksudnya. Saya sudah disuntik jinak. Wis ra iso aku gula. Terus tapi itu gojekan saja. Melatih dalam hal kecil juga tidak mudah. Maka saya mengajak pada teman-teman komunitas touring, yang namanya beriman itu tidak hanya di dalam. Kalau Anda semua senang punya hobi touring, itu jangan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Maka penting membuat jejaring, pentingnya membuat komunitas. Bukan hanya soal hura-huranya, tapi pertemuan, perjumpaan itu ikut membentuk masing-masing pribadi kita. Dari yang naik motor banyak aja sudah kelihatan kok karakternya kurang lebih seperti apa, itu dari naik motornya itu saya kelihatan. Belum lagi nanti ada yang banter, ada yang ketinggalan, sayang kanan belok kiri. Bisa saja. Orang
Orang inginnya cepat kelihatan, yang spektakuler, yang membuat orang lain decak kagum. Kalau bisa tenaganya sedikit, hasilnya banyak. Atau seringkali budaya instan sudah melingkupi hidup anak-anak kita. Orang kurang menghargai suatu proses yang panjang. Nek motore sini gede yo cepet banter. Tapi tujuannya bukan soal banter siapa cepat sampai, tapi proses untuk menuju ke tempat itu bagi saya yang lebih penting. Perilaku dan semangat seperti itu juga mempengaruhi kita dalam hidup rohani. Kesetiaan memberi waktu untuk hening, tenang, berdoa, misa, latihan kur, rasanya juga menjadi kegiatan yang kurang menarik dibanding berjam-jam mungkin lihat HP atau lihat TV dan lain sebagainya. Maka kalau orang menghadapi kesulitan, kesusahan, dia merasa diri rapuh, merasa diri lemah. Kalau menghadapi kegagalan, putus asa, frustasi, bisa-bisa mau bunuh diri, mengambil jalan pintas. Kalau hidup kita ini tidak seimbang, rohani dan jasmani, kita perhatikan bersama-sama, kiranya akan menguatkan perjalanan hidup kita. Dan mestinya orang beriman, keduanya berjalan bersama-sama. Tuhan terus, tapi tidak ada unsur rohaninya, juga tidak ada maknanya. Kebahagiaan yang kita miliki itu perlu kita maknai. Kita pergi tulen ke orang mungkin, gawean orang tulen, tulen, fotonya mau hilir. Orang yang bergawe nih, kapan dungone, bulan terus tidak pernah diisi dengan doa, ibaratnya mesin itu panas, tetap panas. Tapi kalau kita ngomong apik, ngomong suci terus rano dolan ya loro-loro mungkin sesuk malah nek nang swarga nek ngomongnya apik, sing nang swarga mung cangkeme. Tidak ngomong hidup itu harus seimbang, ya sembahyang, ya dolan, itu nggak tahu dolan. Besok tak dolan terus. Sehat. Jadi ini menunggu. Terus tak dolan. Soalnya teman-teman ngomong, kowe iki kakean nyambut gawe ini gawean iki ra entek. Kok dianu dolan wae dianu oke siap. Gak siap ke gasmu nek dolan iki karo sapa dhewe. Kalau hidup kita seimbang rohani jasmani, kita perhatikan bersama-sama, itu akan menguatkan kita. Bacaan kedua hari ini yang kita dengar, Paulus mengajak kita berdoa bagi semua orang. Bapak itu kalau berdoa, saya yakin mesti doa ini bawae dhewe siji. Padahal nek Anda ngajari anak kecil kae sembahyang, yo le sembahyang sing apik tangane ngene. Arep muni bathuk tangane ngene. Itu doane ngene. Maka sebetulnya doa, kalau kita berdoa, yang paling pertama itu adalah orang yang dekat dengan hati kita. Yang kita doakan itu orang yang dekat dengan hati kita. Lalu yang kedua, mereka yang suka mengajar kalau doa umat di yang kedua, bagi para pemimpin gereja, paus, uskup, imam, biarawan, biarawati. Lalu yang ketiga, di antara kelima jari ini yang paling tinggi.
berdoa bagi para pemimpin, termasuk pemimpin negara ini, dibawa dalam doa, termasuk juga yang mak Boyolali, ojo lali nyembahyangi romane Boyolali. Sembahyangke romane sehat, iso bahagia melayani, wis cukup. Sembahyangke semoga romane tambah dhuwur tambah ganteng. Wong ngene wae akeh sing seneng apa? Dhuwur tambah ganteng. Wis cukup sembahyangke sehat. Umat rokok belah iki jarine ya akeh sing dolor. Mosok romane ya dolor. Ben romane bae, liyane sehat. Pemimpin, lalu ini ingat bahwa ada orang-orang, kita tidak perlu terlalu jauh memikirkan, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Di antara kelima jenis ini paling lemah. Maka kita jangan lupa mendoakan mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel. Orang-orang yang butuh perhatian dari kita, mereka yang sedang sakit, itu harus diperhatikan. Tidak terlalu, tidak usah jauh-jauh. Yang terakhir, Bapak Ibu mungkin rokok belah nek kaya aku kan bisa ngerti nek ana pitik arep nendok. Ora ngerti mungkin ya wong anu. Terus boten nek pas rokok belah. Ini ana pitik arep nendok terus boten. Terus nggih. Itu yang mau saya. Jadi ini itu doa untuk diri kita sendiri supaya kita ini rendah hati di hadapan Tuhan. Maka kalau kita berdoa untuk diri sendiri terus, marilah kita berdoa. Wah, ini saya dewe. Penak kok sembahyang ini. Marilah kita berdoa. Maka kalau kita berdoa untuk diri sendiri, itu yang terakhir supaya kita ini rendah hati di hadapan Tuhan. Kembali ke laptop. Sekali lagi, kalau kita berdoa itu jangan egois. Ada teman saya di Sragen sana, dia rumahnya berdekatan misalnya sini sama Pak Yarno situ. Sini nyembahyangke, ya Tuhan semoga sini banyak panggilan, tapi jangan anak saya. Tetangga saja. Pak Yarno ya sembahyang Gusti supaya kakak timbalan ning ojo anakku, tanggane bae. Gusti ini bingung daripada iren dua-duanya dipanggil. Karena ya ono sing dadi romo, tanggo ini ya ono sing dadi romo. Di bangku iri-irinan. Maka kalau berdoa itu jangan egois. Kita doakan semua orang termasuk yang kita jumpai. Kalau saya naik motor, ono sing slogan-slogan nabraknya aku ya. Alhamdulillah dia sebab dia tidak tahu yang dia. Coba yang semua minyak suci kamu. Tapi saya doakan. Semangat memikirkan kepentingan orang lain itu pula yang menjadi semangat pewartaan dalam bacaan pertama hari ini. Kita diajak memikirkan kepentingan orang lain, juga mereka yang tidak kita kenal. Saya itu spontan membuat tanda salib kalau saya bangun tidur. Melek motor, tak jewer, bisa loro berarti aku jewer. Buat tanda salib. Yang kedua, yang ngerti wong itu ayu aku enggak. Anak ayu banget, gede amat. Amin. Tapi nek bahasa ini bahasa sandi di antara kami para romo itu nek rasane jadi orang ayu ngono. Wis baptis berarti ayu. Wis krisma berarti ayu banget. Orang ngerti ya.
Kagak minyak suci apa? Gue nek kira-kira iki kayak bahan minyak suci. Kayak bahan mulai layak. Bacaan hari ini, bacaan Injil juga mengajak kepada kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan Mammon. Mammon itu dalam bahasa Arab itu artinya uang. Jadi kekayaan yang dijadikan jaminan hidup, dan Mammon itu ditulis dengan huruf M, M-nya besar, karena uang atau kekayaan itu sudah dianggap dewa setingkat dengan Allah. Jadi Mammonnya itu M-nya itu huruf besar, uang itu dianggap seperti dewa atau seperti Allah. Mammon dapat diperoleh secara jujur atau dengan tidak jujur. Bagi Yesus, Mammon diperoleh dengan tidak jujur harus dijadikan sarana mendapatkan teman yang kelak dapat membantunya. Sebagaimana bendahara yang tidak jujur cekatan mendapatkan teman untuk membantunya, karena saat kematian tiba kekayaan itu tidak bernilai sama sekali. Kemarin pas sakit berminggu-minggu saya sudah kubur, saya sudah kekentungan, isuk aku mati makan mungkin kalau udah aku kita enak jalunan di Sertawa ini baik kalau istri sudah ngerti aku bisa baik dumi satu pikirannya wis umur macam-macam dan malah terus tadi sehat mungkin yo uramu sisu tapi tekan sisu naik Amin. Karpe ngono kuwi. Tapi ya saya mikir wah iki tak ikut makan misal ini gue rata gue kabeh paling 2/3 bisa ono 1/3 tak kontrakin harus. Akhirnya kalau ini kurang bulan. Jangan lupa bahagia. Hari ini kita diajak merenungkan betapa baiknya kalau kita mempunyai harta kekayaan itu juga dipakai untuk mendapatkan teman-teman yang mengantar kita kepada kemah abadi di surga. Jadi kebahagiaan itu jangan sampai hanya untuk diri kita sendiri. Kebahagiaan itu juga kita bagikan dengan orang lain. Maka pertemuan seperti ini saya kira baik nanti dalam perjalanan kita akan cerita-cerita mengenai komunitas ini dan kedepannya semoga saya dulu membantu komunitas jomblo Katolik itu yang awalnya maaf tidak begitu diakui. Ini komunitas apa resmi orang oleh gereja sampai akhirnya diakui oleh keuskupan. Ada masuk di kelompok kategori ya. Kalau ini nanti bisa terbentuk, lalu pertemuan ini nanti bisa enak. Bukan hanya sekedar tulan-tulan, tapi ada sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Maka dengan pertemuan seperti ini, lalu ada di-upload, lalu ada medsosnya, saya kira baik untuk membagi kebahagiaan itu bersama yang lain. Berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan itu adalah keharusan bagi yang mau mengabdi kepada Allah. Sebab seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah dan juga kepada Mammon. Kalau kita melekat pada harta kekayaan dan tidak mau berbagi dengan sesama yang membutuhkan, kita mendewakan Mammon dan menjauhkan diri dari Allah. Biasanya setiap malam setelah jam 9 itu waktu saya untuk mendengarkan curhatan para jomblo Katolik, entah lewat jaringan IG, TikTok, atau yang tahu kontak saya lewat WA. Macam-macam hal. Lama-kelamaan
belajar, termasuk saya belajar budaya-budaya di luar pulau. Oh, kalau orang-orang Medan itu antara marga ini dan ini nggak boleh, saya pelajari. Kalau di Flores itu kenapa banyak yang tidak mau, akhirnya sama-sama dengan sana kok banyak yang carinya di Pulau Jawa. Saya belajar di situ juga, saya belajar. Dan ini terus menerus untuk saya bagikan juga kepada teman-teman jomblo Katolik. Jadi jomblo itu sebetulnya ada 3 kategori. Kategori yang pertama seperti saya ini kelompok Joshua, jomblo sampai tua. Yang kelompok yang kedua itu ada namanya kelompok Jonathan, jomblo yang masih ngarep sama mantan. Selasa ingat. Dan yang ketiga ini sing rotok apa? Sebastian, sebatas teman tanpa kepastian. Jadi saya tidak ini yang seringkali saya bantu untuk teman-teman. Ya walaupun saya ini jomblo tapi banyak yang curhatnya ke saya. Walaupun mereka sudah punya pacar, curhatnya malahan jomblo. Itu ya, tapi saya terima. Saya fokus pastoralnya, promosi panggilan sama jomblo Katolik. Saya sudah bilang ke Bapak Uskup, saya memilih 2 jalur itu. Wis yang lain banyak Romo yang bisa. Kalau bisa semuanya Romo bisa. Ngajar kitab suci banyak Romo yang pintar. Tapi ini yang saya pilih. Maka kalau saya buat konten-konten atau apa ya seputar, kalau tidak panggilan saya komit di jomblo Katolik. Udah mungkin 175 pasang ada yang saya pertemukan jomblo Katolik dan menemukan jodohnya yang saya berkati. Sampai Desember ini masih ada 7 orang ya, 7 pasang yang saya berkati. Maka kalau saya sakit gitu saya sedih. Laiso orang ini. Laiso dulan wis kok tiket orang Medan kon ngijabke nang kono. Sehat. Masuk tengah Medan memberkati tok mulai ya. Berkati ini sedino orang dino, dolane 3 dino. Wis tekan kono masuk angel dino. Semoga hari ini kita mampu menghayati bahwa beriman itu tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kebahagiaan bukan melulu untuk kita, tapi kita bagikan juga untuk orang lain. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya